Masih akan berbincang pemirsa bersama dengan Senior Fund Manager Pacific Capital Investment, Bapak Parningotan Julio. Pak Parningotan, suara saya Iya, sudah jelas ya Pak ya? sudah jelas sudah jelas, Oke, heeh. saya juga sudah bisa mendengar suara Bapak dengan jelas. Kita lanjutkan, Anda bilang support 6.100, resisten 6.356. Range-nya berarti bisa dibilang polanya konsolidasi ya untuk IHSG. Betul betul, Oke, cenderung seperti dengan peluang dari indeks harga saham gabungan ini, kami tadi mengangkat topik gitu ya, emitennya adalah TBIG. Karena dia beranomali dengan kinerja IHSG, menguat 3% lebih, dan ini seiring dengan informasi rilis obligasi tahap keempat gitu ya. Apa analisis secara singkat Anda mengenai TEBIG? iya, tapi memang kan sekarang kalau kita lihat dari sisi sektornya itu lagi agak lumayan bagus karena banyak divestasi dari Menara kan ya, istilahnya sekarang, perusahaan telco tidak lagi lebih banyak mendivestasikan dia punya Menara. Nah, ini juga sebagai salah satu yang mengoperasikan Menara, mendapatkan dampak lah istilahnya seperti itu. Dan memang kalau untuk sisi, apa namanya, ini saingannya kan sebenarnya ada tower nih. Kemarin tower udah naik cukup banyak kalau kita lihat. Nah, sekarang untuk topiknya sendiri, kalau dalam posisi trennya sebenarnya cenderungnya sih nggak dalam tren yang bullish juga, tapi memang pada saat sekarang itu sudah berada di area-area support sehingga bisa jadi pada saat seperti ini dia bakal bisa rebound sih, kalau dari sisi teknikalnya seperti itu. Oke, jadi sebaiknya apa yang dilakukan dengan kenaikan 3%? Ya, kalau saya lihat sih di sini ada, apa namanya, resisten di level 2190 sih ya, 2150, 2190. Jadi kalau saya rasa udah hold dulu pasti bisa sih untuk lebih tinggi Hold gitu ya. dulu ya. Iya betul. Oke, baik. Selanjutnya saya akan masuk ke pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp interaktif pada sore hari ini. Ada cukup banyak, Pak Parningotan. Yang pertama begitu ya, kita akan cross check bersama pemirsa. Ini tidak mencantumkan nama. Oh ya, ada. Saya Calvin dari Kalimantan Selatan. Selamat sore Mas Calvin. Mau tanya untuk harga Pegas di 1465. Menurut Pak Parningotan, peluang dari Pegas ini bagaimana katanya? Oke. Untuk tugasnya sih, hari ini masih melanjutkan pelemahan ya, setelah perdagangan kemarin itu dia break ke bawah support di 1370. Lebih potensi atau peluangnya lebih besar dia untuk menuju ke level 1270 secara teknikal untuk menjadi supportnya. Untuk sekarang kalau kita lihat dia sudah terkoreksi ke 1325, mungkin masih bisa wait and see dulu sih ya, jangan terlalu terburu-buru masuk. Kita lihat nanti sampai selling pressure-nya relatif reda gitu ya. Oke, Untuk tunggu si sampai selling Pegas. pressure-nya sudah lebih rendah karena ada peluang mengalami pelemahan lebih jauh. Tapi kalau sudah punya di 1465, sebaiknya apa yang dilakukan menurut dari Pak Parningotan? 1465, cuma saya sekarang kan udah agak relatif dekat ke 1270 sih ya. Kalau saya sih mungkin akan lebih, ya udah hold dulu, tapi nanti pada saat katakanlah worst case scenario dia break ke bawah 1270 ya memang sepertinya harus exit dulu sih. Oke, itu dia ya untuk jawaban dari Mas Calvin di Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Cirebon. Selamat sore, Hardian. Untuk saham ERA, katanya saya sudah punya di 2.680. Target profitnya kira-kira di harga berapa? Berbicara mengenai ERA Jaya dari Pak Herdian. Dan ERA hari ini naiknya signifikan ya, 8% di 2.810. Betul, untuk ERA sih, kalau tidak salah itu dia ada ini ya, Stock split. namanya stock split sih ya, gitu ya. Untuk lesson teknikal itu kalau saya lihat di sini resistennya sih ada di level 2910 sih ya, 2870, 2910. Jadi kalau memang sudah punya ya bisa di hold dulu karena sekarang masih di sekitar 2810 ya harganya. Bisa ada peluang atau potensi upside lagi sih, karena memang ada stock split tadi sih gitu yang terjadi gitu. Ada peluang ke 29 ya? Ya betul. Jadi pertahankan saja profit saat ini karena Anda punya Pak Herdian di 26 berarti sudah profit. Lihat saja peluang dari market ketika ada pelemahan, mungkin profit taking dulu, tapi kalau ada penguatan lebih lanjut sebaiknya di hold saja gainnya, di follow the market sampai berapa penguatan dari ERA menurut Pak Parningotan masih bisa peluang ke 2910 ya.
betul. Iya. Oke, selamat untuk Pak Herdian, emiten Era Jaya. Selanjutnya ada Pak Surya dari Jakarta. Selamat sore. Mau tanya saham ikan. Belum punya posisi, mau masuk kira-kira di harga berapa? Support resisten dari IKAN. Oke, sebenarnya ini namanya terlalu liquid ya, harganya juga auto reject bawah, selling pressure gede, gagal melanjutkan penguatan kemarin. Saya sih pasti belum bisa ngasih rekomendasi buy sih untuk saham ini sih, gitu resikonya juga relatif tinggi. Tapi kalau support saya bisa bilang ada di sekitaran level di dekat itu Satu, mungkin 107 ya. berapa? 107 ya. 107 ya? Ya betul. Oke, Sementara jadi untuk masih ada peluang pelemahan. Pak, kalau ngeliat hari ini ya sepertinya dengan auto reject seperti itu ya harusnya peluangnya masih ada sih, masih lumayan besar ya gitu ya. Masih ada peluang untuk melemah lebih jauh lagi, targetnya 107. Betul, apalagi saham ini kayaknya nggak begitu liquid ya, jadi agak lebih berisiko kalau menurut saya ya. Pak Perninggotan tidak terlalu merekomendasikan Era Mandiri Cemerlang Tbk atau IKAN ini ya. Betul, betul. Apalagi penguatannya tidak bertahan, justru profit taking, ada peluang menguji 107. Betul. Kalau ternyata berbalik arah, 107 tidak berhasil di break ke bawah, dan justru menguat lagi, resistennya di posisi berapa, Pak? Ya, jadi di level 128 sih. 128 ya? Betul. Oke, bukan level tertinggi yang sempat dicapai di 166 ya? Oke, 166 ya bisa saja, cuma maksud saya kalau dari sekarang kan posisinya ada pada gap ya, kemungkinan ya itu dulu ditutup gitu. Oke, kita tinggalkan untuk emiten IKAN pemirsa ya. Kita beralih ke penanya berikutnya. Menanyakan mengenai untuk optimalkan portofolio katanya ya. Ini lebih disarankan averaging up saham cyclical atau averaging down consumer good untuk saat ini tidak mencantumkan nama. Katanya bagaimana tanggapan dari Pak Perninggotan? Ini menarik nih, tidak langsung ke emitennya, tapi strategi portofolio yang aman. Iya, sekarang gini, kalau averaging down itu berarti kan asumsinya adalah ke depannya sih harusnya masih bisa menguat ya, asumsinya seperti itu. Namun kalau memang uncertain kan kadang-kadang resiko seperti ini untuk averaging down tergantung daripada modalnya seberapa gitu kan. Nah kalau saya sih bebas saja, tergantung mau gimana. Kalau misalnya modalnya nggak begitu kuat, ya bisa saja mungkin berinya atau averaging down-nya pada saat selling pressure-nya sudah mulai reda. Tapi kalau memang modalnya masih cukup banyak dan memang masih yakin akan potensi daripada saham atau ke depan masih akan lebih bagus atau bullish, ya bisa saja sih untuk seperti sekarang pada saat koreksi dia terus averaging gitu sih. Oke, jadi tergantung ya. Ya. Berapa besar modal yang dimiliki, dan kalau melihat peluang dari market saat ini, selling pressure-nya sudah mulai mereda atau bagaimana Pak? Ya, sepertinya ada perlawanan sih kalau saya lihat. Cuma memang posisinya sekarang kan kalau secara teknikal sih lebih cenderung sideways ya. Jadi ya kalau saya sih bisa bilang ya buy on weakness seperti tadi mungkin bisa saja dilakukan untuk saat ini gitu. Buy on weakness atau averaging down ya? Iya, betul, seperti itu. Beliau ini menyampaikan mengenai consumer good. Kata dia saham-saham cyclical, mungkin karena jelang Ramadan juga biasanya kan ada identik dengan consumer good juga. Apalagi laba dari Indofood, ICBP kemarin kan di tahun 2020 masih mencerminkan growth yang cukup signifikan nih. Menurut Pak Perninggotan layak tidak menjadi salah satu pilihan di tengah kondisi market saat ini? Ya bisa saja sih kalau untuk bayaran, tapi memang kalau kita lihat seperti Indofood ICBP secara posisi memang dalam beberapa hari belakangannya sudah naik ya, diiringi oleh karena tadi result yang cukup bagus. Nah kalau memang mau ya bisa saja sih buy on weakness untuk saham-saham seperti ini sih, karena secara umum juga harganya juga sebenarnya secara valuation masih relatif murah juga sih, karena kemarin-kemarin yang yang sektor ini banyak dijual ya, terkoreksi cukup lumayan ya, harusnya flow-nya keluar dan mereka pada masuk ke saham-saham yang lebih tinggi
Kitanya tuh gitu. Nah sekarang mungkin kalau kita lihat pada posisi sideways ini mungkin ini bisa jadi salah satu yang bisa dilihat. Apalagi memang ada siklus hari raya ya ke depannya. Hanya saja memang tadi saya katakan sudah naik beberapa hari belakangan ini, jadi mungkin bisa dibelinya pada saat buy on weakness saja. Oh, beli di harga bawah saja ya untuk yang Ini kan lagi koreksi kan ya sekarang kalau kita lihat ya, gitu ya. Misalnya Jadi- Indofood nih, langsung saja kita lihat kalau buy on weakness saja kan juga bingung nih buy on weakness-nya di level berapa. Lebih Oke. pilih ICBP atau Indofood untuk jangka waktu pendek? Kalau saya sih lihatnya dari dua-duanya sih apa namanya secara teknikal trennya sih bullish. Cuma saja memang kalau kita lihat kenaikan apa namanya dua-duanya ini kalau lihat ICBP kemarin lebih tajam ya, gitu ya. Kalau ICBP saya lebih pilih kalau misalnya dia let's say nutup gap yang terbentuk di 89 gitu ya. Hari ini kalau kita lihat ICBP itu 8950, ya 8950 malah tadi tutupnya ya terakhirnya ya. Tepat tutupnya. Saya rasa bisa sih untuk ICBP ini. ICBP di 8950. posisi sekarang. Bisa ya, dekat dengan posisi sekarang tuh bisa spekulatif. Oh, pelemahannya sudah 3,24%. Kalau Anda mau beli, tidak perlu buy on weakness lagi, sudah boleh mulai Iya, iya. cicil sekarang ICBP-nya karena pelemahannya sudah cukup dalam, 8950. Support kuatnya yang bisa menjadi tahanan Pak Parningotan di posisi berapa? Ya itu tadi apa namanya gap yang tadi ditutup itu bisa menjadi support. Jadi kalau saya mau ngambil dari antara let's say gap di 89 tadi hingga iya 89 sih sebenarnya, lumayan kuat 89 sampai 9.000 itu area support, jadi bisa beli di daerah itu sih. 89 sampai 9.000 adalah range dari ICBP, berarti sekarang sedang di level support ya? Betul, jadi bisa di spekulatif daerah situ sih kalau menurut saya sih. Ada target terdekat di posisi berapa? Kalau yang tertinggi dalam beberapa waktu terakhir adalah 9275. Betul. Ya itu tentunya akan menjadi resistennya karena 2 hari belakangan yang kemarin itu di level 9275 dia tertahan ya. Namun saya lihat di sini ada resisten. Jadi resisten itu antara 9450 hingga 9275 itu 2 area resisten yang terdekat. Baik, itu dia rekomendasinya ya untuk Anda yang menanyakan mengenai strategi portofolio. Kemudian GJTL averaging di 880. Ini dari Bapak Effendi di Bengkulu. Selamat sore. Katanya support dan resistennya di berapa? Tadi kita mengangkat belum ya mengenai GJTL ini. Oke, baru akan kita bahas gajah tunggal. Bagaimana untuk proyeksinya setelah averaging di 880? 880 ya hari ini kalau kita lihat naik tipis ya di naik lumayan malah 890 ya. Dari closing kemarin di 860 berarti dia kembali rebound dari apa namanya area support dan moving average, berarti berpotensi masih ada potensi untuk kembali menguji resisten di 925 hingga 980 sih itu tadi. Kalau sudah di average 880 ya tadi jadinya 880. Ya saya rasa bisa dilihat 2 level itu sih. Oke. 925 hingga 980. 925 sampai 980 masih ada peluang kenaikan menguji resisten itu. Kenaikannya sudah 3,49%. Waspada saja kalau ternyata turunnya di posisi berapa, Pak? Iya, kalau kita lihat ya bisa saja kita jadikan level apa namanya 8 closing yang kemarin itu ya, jadi di 860 ya. Oke. 860 itu bisa jadi sebagai support. Jadi kalau dia break ke 855 gitu, itu sudah bisa agak hati-hati gitu. Baik, itu dia jawaban untuk pertanyaan dari Bapak Effendi tampaknya di Bengkulu ya. Kita lanjutkan untuk rekomendasi lainnya, masih banyak sekali pertanyaan WhatsApp interaktif nih. Pak Parningotan, kita jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali pemirsa usai pariwara berikut.